SM Amin. Inilah gubernur pertama kita. Orangnya intelektual, memiliki banyak karya akademis, buku-buku. Bayangkan itu seorang gubernur nulis buku, kebayang nggak sekarang itu? Sekarang tapi ilmuwan ya. Jadi kalau sekarang itu gubernur itu selfie. Eksis ya, Pak? Ini nulis, eksis dan menjadi referensi untuk pembangunan hukum nasional waktu itu. Ini SM Amin. Dan harus dibayangkan beliau ini memimpin pada saat kita itu gonjang-ganjing menegakkan kemerdekaan kita dari penjajah kita Belanda yang belum ikhlas. Dan mereka datang ke sini menggempur sehingga begitu seramnya keadaan, SM Amin itu terpaksa membawa pindah ibu kota ke Siantar. Gitu. Jadi perjuangannya luar biasa, kesetiaan betul beliau ini. Kalau gubernur kita itu seorang akademis, ilmuwan begitu, yang bahasanya juga sangat akademis, sangat mudah dipahami dan betul-betul membimbingkan betapa cepatnya bangsa itu akan maju. Nah, dia nggak memiliki bahasa yang nyindir-nyindir sana sini apa gitu, bahasa kodok, bahasa, tapi bahasa yang edukatif. Menandakan dia berilmu, bermartabat dan sebagainya. Kan lebih mudah rakyat ini diajak bangkit. Dialah yang pertama kali memberi gagasan, ayolah kita dirikan perguruan tinggi di sini, di Sumatera Utara. Bagaimana mungkin kita mengisi kemerdekaan jika kita tidak memiliki kawah candra di muka yang membina generasi muda kita untuk mengisi pembangunan nanti. Belanda sudah pergi, siapa yang mengerjakan pembangunan kita? Kebun-kebun kita siapa yang ngurus itu? Nek London wis lunga kan gitu kira-kira ya. Jadi digagaslah oleh beliau ini pendirian USU. Luar biasa ini ya, jadi pikirannya. Jadi beliau orang yang pertama. Orang pertama menggagas itu, walaupun nanti diteruskan oleh gubernur-gubernur seterusnya. Lalu kemudian orang inilah yang membawa PON 3 ke Sumatera Utara. Sebelum membawa PON ke sini, beliau membangun stadion dulu. Itulah stadion teladan itu. Ada nggak kita punya spesial itu sekarang? Nggak ada kita punya spesial itu. Itu kan legasi, warisan luar biasa. Berani nggak soalnya menyuarakan, ayo Pak Gubernur, PON kita bawa ke sini berikut. Berani nggak soalnya menyuarakan ini? Soalnya nggak berani, gubernur yang nanti mungkin ketakutan kalau dia. Caranya gimana membawa PON ke sini? Anggarannya dari mana? Bayangkan, waktu itu kita tidak memiliki uang, tapi gubernurnya menganggap ini sangat penting kita lakukan karena solidaritas masyarakat akan muncul dan ada ikon bagi masyarakat untuk berpacu. Dari sekian banyak prestasi beliau dua itu, antara lain mendirikan USU dan kemudian PON 3 itu dengan segenap konsekuensinya. Mara Halim baru saja meninggal, hampir 100 tahun umurnya, tinggal di STM Semalimun ya. Apa kelebihan beliau ini? Legasi dari beliau adalah orang yang mencontohkan bagaimana membuat jalan kualitasnya itu 25 tahun baru boleh mulai rusak. Jadi jalan dibangun, jaminannya 25 tahun baru boleh mulai rusak. Bukan rusak, mulai rusak. Enggak kayak sekarang ya Pak? Karena sekarang rusak. belum diresmikan sudah Benar-benar nggak berkualitas. Iya, martabatnya di mana gitu ya. Itu legasi pertama dari Pak Mara Halim. Legasi kedua adalah prestasi bidang olahraga sepak bola. Mara Halim Harahap adalah tokoh sepak bola modern nasional Indonesia. Walaupun KONI kita, sejarah kita tidak mencatat beliau nih. Kita berkewajiban menuntut supaya nama Mara Halim dinukilkan dalam sejarah sepak bolaan modern Indonesia. Bayangkan pada saat itu orang tidak tahu bagaimana caranya, tapi beliau ini membawa kesebelasan internasional di Stadion Teladan itu. Kesebelasan internasional disuruh bermain di situ dalam kompetisi Mara Halim Cup. 8 kali dia sudah itu selama beliau menjabat. Jadi Mara Halim Cup itu adalah agenda FIFA. Jadi bukan agenda lokal saja, agenda FIFA.
Edward Waldemar Pahala Tambunan. Ini orangnya sangat luar biasa dalam mengendalikan keuangan. Di dalam terminologi atau istilah keuangan sekarang ada yang disebut dengan silpa lebih anggaran itu. Jadi misalkan 5 triliun dianggarkan untuk belanja setahun di Sumut, sudah Desember masih ada 1 triliun yang belum dihabiskan. Bagi pemerintah yang umumnya di Indonesia hingga hari ini, 1 triliun ini bagaimana cara menghabiskannya? Dibikinlah macam-macam kegiatan, kalaupun itu tak perlu, asal bisa dipertanggungjawabkan aja di atas kertas. Ya, Tambunan tidak mau itu. Tutup buku, nggak ada cerita, selesai kita di situ, katanya nggak usah ajar-ajari aku. Ini anggaran harus selamatkan, ini uang negaraku, uang bangsaku, nggak boleh dikorupsi, siapapun nggak boleh mengkorupsi. Amanah ya Pak. Amanah dia. Jadi kalau accountability di dalam prinsip-prinsip good governance, dia sudah memperkenalkan itu pada masa tahun 70-an. Jadi kalau kita baru punya konsep mengenai good governance tahun 2005-an, dia tahun 70-an sudah memiliki gambaran tentang accountability. Raja Inal Siregar. Siapa Raja Inal Siregar itu? Kalau Pak Harto bilang, oh inilah gubernur saya yang paling tampan se-Indonesia katanya. Nah, apa kelebihannya? Dia sadar betul bahwa kue pembangunan itu, jatah-jatah pusat itu sangat terbatas. Bagaimana menghidupkan inisiatif lokal dan kemudian para perantau dari luar daerah untuk memperhatikan kampungnya. Dia sebutlah itu Marsipatur Utanabe. Dideklarasikan di Tanjung Ibu Selangkat. Jadi kalau sekarang kita mengenal konsepsi otonomi daerah, bagaimana daerah bisa kreatif mengelola sumber daya yang dia miliki, itu dulu Pak Raja Inal sudah melakukan itu. Jadi di antara 18 inilah orang-orang yang menurut saya memiliki legacy atau warisan yang sangat berharga, bisa memotivasi kita untuk lebih maju ke depan sebagai rakyat Sumatera Utara. Saya mohon maaf tidak melihat yang lain, tapi kemenonjolan mereka di bidang hal-hal yang saya sudah katakan tadi itu bagi saya sangat berharga. Bukan tokoh-tokoh lain tidak berprestasi, tapi khas prestasi yang saya catat itu begitu, yakni Pak SM Amin, gubernur pertama, kemudian Abdul Hakim dengan 2 gagasan pertama, kemudian Marah Halim, yang keempat EWP Tambunan, Edward Waldemar Pahala Tambunan, dan yang terakhir adalah Raja Inal. Kelima orang ini sangat kuat, saya kira, menjadi simbol, menjadi motivator, menjadi katakanlah itu sebagai pendorong bagi kita untuk maju, lakukan advantage pembangunan di Sumatera Utara kita ini.